Siap mendengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema berupa pertanyaan. Apa yang sangat penting dalam hidup? Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan 17 sampai 19, kemudian 30 sampai 34. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 30. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang-binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah Roh Kudus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Dan biarlah kami dengan hati yang terbuka menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kami manusia terbatas ya Tuhan, tapi Engkau yang akan memberikan penerangan kepada kami, terlebih melunakkan hati kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, benar-benar kami mengerti, benar-benar kami lakukan, bukan tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua, seluruh jemaat Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang paling penting dalam hidupmu? Apa yang paling penting dalam hidupmu? Apa yang terpikirkan kemudian ketika saya bertanya, apa yang penting dalam hidupmu? Mungkin ada yang langsung terpikirkan, uang. Ya, uang sangat penting dalam hidup kita. Karena dengan uang kita bisa banyak melakukan sesuatu. Dengan uang kita bisa membeli sesuatu. Dengan uang mungkin kita bisa menyenangkan diri kita dengan cara pergi ke suatu tempat, menghabiskan uang untuk belanja dan seterusnya. Biasanya kalau sudah tanggal-tanggal tua,
stres agak meningkat, lebih mudah marah, atau maksudnya kalau sedang tidak ada uang seperti itu ya. Uang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kita semua pasti senang kalau menerima uang. Seingat saya kalau saya masuk ATM itu biasanya tidak ada rasa sedih. Ya, apalagi kalau sudah keluar uangnya kelihatan merah begitu ya. Biasanya tidak ada kesedihan. Melihat saja kadang-kadang kita sudah senang. Di sekolahan kalau ada teman yang sedang menghitung uang begitu ya, uang sekolah begitu, ya, sepintas ikut senang hanya melihat saja. Mungkin uang menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Atau mungkin ada yang terlintas ketika saya tanya, apa yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang berkata keluarga adalah bagian yang penting dalam hidup saya. Suami adalah yang terpenting dalam hidup saya. Ada yang berkata, kalau sampai suamiku meninggal, saya tidak tahu apakah saya masih bisa hidup. Tidak siap menerima kehilangan. Atau mungkin istri adalah merupakan yang paling penting dalam hidupmu. Mungkin pernah membayangkan seandainya kehilangan istri, mungkin tidak bisa menerima. Atau mungkin anak adalah bagian yang penting. Atau mungkin orang tua. Saya juga punya keluarga, masih utuh, orang tua saya masih ada, sudah berusia 75 tahun, masih sehat semua. Pasti saya berkunjung. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali, paling tidak 2 bulan sekali pasti saya akan mengunjungi. Saya mengasihi mereka dan mereka sangat berarti buat saya. Meskipun orang tua saya hanya orang tua yang biasa, bukan orang tua yang kaya, tapi perhatiannya, kebaikannya, sehingga orang tua saya adalah bagian yang sangat berarti. Anak-anak saya adalah bagian yang sangat penting bagi saya. Ketika anak saya sakit, saya berusaha untuk merawat supaya mereka sembuh. Tentu istri saya juga merupakan bagian yang penting dalam hidup saya. Terlepas dari segala keterbatasan yang ada, tetap istri saya bagian yang penting dalam hidup saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa menyebutkan yang lainnya. Mungkin berupa barang. Rumah adalah bagian yang penting bagi saya. Rumah, mobil, perhiasan. Biasanya kalau ibu-ibu yang sangat penting itu perhiasan. Tas branded, ya, tas yang mahal. Ya. Atau mungkin juga HP kalau sekarang ini. HP bagian yang penting. Saya kalau pergi kerja, kalau HP ketinggalan, itu sudah pasti bagaimana caranya supaya saya bisa ambil lagi HP-nya. Karena sudah menjadi bagian yang sangat penting. Rasanya kalau HP ini tidak dekat di tubuh itu ada rasa yang hilang. Bapak Ibu Saudara begitu apa enggak? Sudah buru-buru nyari seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sangat terikat dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Sampai dia merasa kalau sampai kehilangan yang dimilikinya, entah itu keluarga, entah itu barang, entah itu mungkin sesuatu yang penting lainnya, maka dia bisa merasa sangat kehilangan. Dulu ketika saya memiliki mobil yang pertama kali, meskipun mobil second ya, beberapa kali saya mimpi kehilangan mobil. Padahal mimpi kehilangan Tuhan Yesus tidak pernah. Mimpi kehilangan Alkitab tidak pernah.
mimpi kehilangan mobil ketika awal-awal punya, tapi sekarang sudah enggak ya. Artinya karena itu menjadi sesuatu yang penting bagi saya. Nah sekarang apa yang menjadi bagian sangat penting dalam hidupmu sekarang ini? Karena seringkali kalau itu sudah menjadi bagian yang sangat penting, seringkali kita pikirkan, seringkali kita perjuangkan, seringkali itu menjadi bagian yang sangat kita pikirkan atau kita usahakan dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini Paulus memberikan sesuatu yang sangat penting. Ayat yang sudah kita baca di dalam ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan mengatakan yang sangat penting adalah Kristus. Paulus memberitahukan yang sangat penting adalah dia sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya. Tuhan adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara, ini mungkin bukan sesuatu yang baru, artinya ya sudah tahulah memang Tuhan itu penting. Tapi masalahnya adalah kita belum menempatkan Tuhan Yesus begitu rupa di dalam kehidupan kita. Kita belum betul-betul serius di dalam Tuhan. Tadi sebelum firman Tuhan pujian tentang mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sebenarnya saya ingin menyanyikan, tetapi karena suara saya enggak bagus ya, jadi saya kalimatkan saja ya. Kurenungkan siang dan malam. Betul, renungkan siang dan malam. Apa yang kita renungkan siang malam? Jujur, seringkali yang kita renungkan adalah apa yang saya miliki, apa yang belum saya capai, apa yang dapat saya kerjakan sehingga dapat menyenangkan saya. Bagaimana caranya saya memiliki sesuatu, bagaimana caranya saya mendapatkan uang yang banyak, bagaimana caranya saya bisa memiliki rumah yang bagus, bagaimana caranya saya bisa memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, sekolah dengan rajin, bekerja keras, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sangat penting adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sangat penting adalah menerima Yesus di dalam hidup ini. Oh, saya sudah tahu Pak, Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya benar, saya tahu juga kalau Bapak Ibu tahu. Masalahnya apakah kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan segenap hati? Kalau tadi saya menyinggung tentang menyanyi itu mudah, tetapi betul-betul menempatkan Yesus di dalam kehidupan kita, merenungkan siang dan malam, saya yakin tidak mudah. Kalau saya, saudara, secara otomatis saya merenungkan siang dan malam, karena memang harus merenungkan. Terlepas misalnya saya terlepas saya hanya sebagai orang Kristen, tetapi karena saya sebagai guru, sebagai seorang hamba Tuhan, otomatis saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi berapa banyak di antara kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Jadi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus begitu penting? Kita lihat di sini adalah karena telah menebus dosa kita. Menebus dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia yang diciptakan Allah yang sebelumnya adalah luar biasa telah jatuh dalam dosa.
Dan sekarang banyak orang yang sedang berduyun-duyun menuju kebinasaan yang kekal. Paulus sebenarnya adalah orang yang tidak selamat. Sebelum Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana kehidupannya. Hidupnya masih fokus kepada dirinya sendiri. Memang dia adalah seorang yang luar biasa, seorang yang berpendidikan tinggi, seorang Yahudi yang taat dengan hukum Taurat, tetapi belum mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Hidupnya masih penuh dengan dosa, meskipun dia taat dengan Taurat, tetapi dalam satu sisi, dia belum memiliki hati yang mengasihi orang lain. Kalau dia menjalankan agamanya, dia masih menjalankan karena ketaatannya berdasarkan agama, karena mungkin dia sebagai seorang Yahudi, bukan sebagai seorang yang percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harusnya Paulus binasa. Harusnya Paulus mengalami kematian yang kedua. Artinya ketika dia mati, setelah dari dunia ini, dan setelah dia mati kemudian mati lagi karena tidak bisa bertemu dengan Allah. Tapi puji Tuhan, Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga ia diselamatkan. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa yang paling penting adalah menerima Yesus. Karena dari pengalaman hidupnya, dia kemudian bisa berubah luar biasa. Hidupnya diselamatkan. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau memang sudah beragama. Orang Kristen lagi. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara sudah selamat? Kalau kita tidak menerima Kristus dalam hidup kita, kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, bisa dipastikan kita tidak akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini kan sebenarnya inginnya selamat. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang keselamatan. Dan saya mencontohkan bahwa banyak orang yang diberi nama selamat. Di sini ada yang namanya selamat? Enggak ada ya. Di luar banyak namanya selamat. Karena ingin selamat sehingga diberi nama selamat. Tetapi saya melihat banyak selamat-selamat yang tidak selamat. Banyak selamat tetapi tidak selamat. Saya punya tetangga di kampung saya namanya Selamat. Dan saya melihat kehidupannya karena sejak kecil saya bersahabat. Betul-betul tidak mencerminkan firman Tuhan. Tentu saya tidak akan menceritakan kelakuannya ya, tapi jauh daripada firman Tuhan. Semua kita ingin selamat. Tapi masalahnya adalah selamat yang kita usahakan masih dalam selamat di dunia ini. Maksudnya selamat tetap hidup, selamat tetap sehat, selamat tetap punya uang yang banyak, selamat tetap memiliki sesuatu yang kita inginkan. Selamat di dalam hal yang lainnya. Itu yang masih kita usahakan. Tetapi selamat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah keselamatan tentang nantinya kita di dunia yang akan datang. Kita sedang berjalan menuju ke sana, ke suatu tempat di mana di situ nanti ada ratap tangis atau ada kebahagiaan. Itu keselamatan yang sedang kita usahakan, yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini saudaraku yang harus kita renungkan sekarang ini. Jangan hanya memikirkan selamat di bumi ini. Tapi apakah kita selamat di dalam Tuhan?
Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan nantinya? Banyak orang yang tidak siap ketika dipanggil Tuhan. Ada yang berani saat ini dipanggil Tuhan? Enggak ada pasti ya, nanti dulu Tuhan. Apalagi kalau merenungkan tentang dosa-dosa kita. Pasti kita takut, tidak berani menghadap Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan, saya ingin selamat di dalam Tuhan, selamat nantinya kita bisa mendapatkan kebangkitan di dalam Tuhan. Tadi Tuhan berbicara tentang keselamatan, tentang kebangkitan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Berbicara tentang kebangkitan. Berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Jadi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita renungkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah menerima jaminan keselamatan dalam kehidupan kita? Oke, ada ayat yang mengatakan asal percaya kepada Tuhan Yesus selamat. Percaya saja. Tentu sebenarnya tidak hanya percaya saja, kalau hanya percaya dalam pikiran kita, tetapi kita tidak menerima, kita tidak menjalani kehidupan yang seperti Tuhan Yesus kehendaki, tentunya kita tidak akan selamat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa ini sangat penting? Kenapa Paulus mengatakan yang sangat penting? Penting saja sudah penting, apalagi ditambah sangat. Berarti sangat penting, apalagi kalau saya tambahi amat sangat penting. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu pentingnya ini sampai Rasul Paulus betul-betul mengorbankan hidupnya, hidup di bumi ini untuk Tuhan. Mengorbankan hidupnya sampai kepada kepentingan pribadinya, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-30 dikatakan, dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Setiap hari Rasul Paulus berhadapan dengan maut, dengan bahaya. Dan kita tahu bahwa Paulus adalah rasul yang mendapatkan banyak aniaya, baik di penjara, dilontari dengan batu, meskipun masih selamat ya. Banyak mengalami aniaya. Begitu pentingnya Tuhan Yesus sehingga Paulus sampai mengorbankan, sampai rela kehilangan nyawanya, menghadapi maut, menghadapi kesusahan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, karena Yesus penting, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah berani mengorbankan sampai nyawa kita? Kadang-kadang kita hanya untuk beribadah, dan karena ada kerepotan tertentu, kesulitan tertentu, kita memilih tidak beribadah. Minggu pagi, hujan deras, sudah ya bisa dipastikan banyak jemaat yang tidak datang. Takut hujan, belum maut, belum bahaya, belum siksaan, hanya hujan. Tapi kita lebih memilih
untuk tidak datang kepada Tuhan. Kan sekarang sudah bisa online Pak, yaitu jadi masalah juga. Jadi pembenaran akhirnya. Masalahnya adalah ketika kebaktian online itu, Bapak Ibu Saudara benar-benar ibadah atau tidak. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Paulus ini luar biasa. Sehingga saya sangat mengidolakan Paulus, meskipun sampai sekarang saya belum bisa seperti Paulus. Ya. Masih, ya 30% aja mungkin enggak ada ya. Betul-betul masih jauh. Tapi saat ini kita sama-sama belajar. Kalau Paulus sudah menerima Kristus, kemudian dia sampai setiap saat membawa diri dalam bahaya karena Yesus. Bagaimana dengan kita? Saudara, tidak hanya sebatas itu. Tetapi Paulus mengorbankan haknya. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 9. Ayat 1 dikatakan demikian. Bukankah aku rasul, bukankah aku bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Perhatikan ini. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai rasul berhak mendapatkan upah dari pemberitaan Injil. Sebagai seorang pendeta berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai seorang pendeta. Bahkan itu ketetapan Tuhan. Sebagai rasul boleh menikah. Rasul-rasul yang lain menikah. Tetapi Rasul Paulus mengorbankan keinginan pribadinya, kepentingan pribadinya. Bukankah aku rasul, tetapi dia tidak menggunakan haknya sebagai rasul. Saudara, sampai tidak menikah demi melayani pekerjaan Tuhan. Mahasiswa Stefa ada yang punya tekad tidak menikah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang angkat tangan. Kalau Romo tidak menikah, kalau pendeta menikah, ada aturannya. Belajar dari Rasul Paulus. Demi Tuhan Yesus, demi pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus, sampai Rasul Paulus tidak menikah. Dia katakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Sampai sedemikian rupa, saudara, pengorbanan dari Rasul Paulus. Bahkan dia tidak menerima atau tidak mengharapkan
diberikan haknya sebagai seorang rasul menerima persembahan. Dengan tangannya sendiri Rasul Paulus bekerja untuk menghidupi kehidupannya dan untuk ongkos pelayanannya. Ini luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat berbeda dengan mungkin sebagian besar hamba Tuhan, sebagian besar pendeta atau pelayan Tuhan zaman sekarang. Dan bahkan sekarang banyak gembala-gembala yang hanya memanfaatkan dombanya supaya dia memiliki kekayaan, memiliki harta. Persembahannya diusahakan bisa banyak, perpuluhan diusahakan jemaat supaya semuanya tertib. Tujuannya adalah supaya dia bisa menerima penerimaan yang lebih banyak. Itu zaman sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak semua. Jarang yang memiliki prinsip seperti Rasul Paulus ini. Memberikan hidupnya sepenuhnya, mengorbankan kepentingan pribadinya. Rela tidak mendapatkan upah dari pemberitaannya. Kalau saya masih semi-semi Rasul Paulus, ya. Artinya saya bekerja sebagai seorang guru. Saya melayani. Kalau saya diberi persembahan ya saya terima. Kalau saya tidak diberi persembahan kasih, ya saya bersyukur juga, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, termasuk pikat-pikat ya, jangan takut mengundang, khususnya saya menyampaikan firman Tuhan, takut tidak bisa memberikan persembahan kasih. Dengan hati yang tulus saya katakan, kalau tidak diberi, tidak apa-apa. Ada berkat Tuhan yang lain. Kalau diberi, ya saya terima. Ya, karena saya tidak bisa seperti Rasul Paulus sepenuhnya. Tapi paling tidak saya tidak mengandalkan semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengorbanan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita? Tidak usah hidup kita, tadi saya berkata tentang menikah, tidak menikah. Kadang-kadang kita berkorban, uang kita tidak bisa. Berkorban untuk Tuhan tidak bisa. Kadang-kadang kita berkorban waktu kita, tidak bisa. Bahkan ya, kita tahu seringkali kalau ke gereja agak molor sedikit kan kita sudah kurang nyaman ya. Sulit mengorbankan waktu kita untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada teladan yang luar biasa. Paulus mengorbankan semuanya. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini kita korbankan untuk Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan. Karena sesungguhnya upah yang terbesar adalah di dalam kerajaan surga. Jadi saat ini mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Kalau Tuhan katakan renungkanlah firman Tuhan siang malam, berikan waktu Tuhan lebih untuk merenungkan firman Tuhan. Berikan waktu lebih untuk berdoa kepada Tuhan. Berikan waktu lebih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan berikan segala sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Karena Yesus begitu penting dalam kehidupan Rasul Paulus. Sehingga rela memberikan semuanya, hak-haknya, tidak mendapatkan haknya sekalipun Rasul Paulus lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat biasanya atau sebagai orang Kristen, itu biasanya cenderungnya ingin menerima bukan memberi. Betul ya? Berdoa biasanya berdoa supaya bisa menerima atau memberi. Supaya bisa menerima.
Tuhan berilah aku hari ini berkat, Tuhan beri aku hari ini rezeki, Tuhan beri aku kemudahan, Tuhan beri aku kelancaran. Beri, Tuhan beri. Tapi sekarang mari kita coba, apa yang Tuhan bisa saya lakukan untuk Tuhan? Bertanya, dan mari kita berusaha untuk melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Paulus mengorbankan kepentingannya. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Yang punya istri seolah-olah tidak punya istri. Yang punya suami seolah-olah tidak punya suami. Yang punya barang seolah-olah tidak memiliki barang itu. Wah, kalau demikian saya boleh coba gini dengan pasangan saya ya. Karena seolah-olah tidak punya kan. Bukan seperti itu maksudnya. Seolah-olah tidak memiliki itu, jangan kemudian kita artinya menjadikan pasangan kita adalah sesuatu bagian yang paling penting dalam hidup kita. Jangan menjadikan barang itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kalau engkau punya emas, mungkin 5 kilogram disimpan di rumah, tidak ada ya. Seolah-olah tidak memiliki. Kalau engkau memiliki rekening yang begitu besar, seolah-olah tidak memiliki. Jangan hatimu, pikiranmu tergantung kepada simpanan, deposito, rekening, atau ATM. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena yang penting adalah Tuhan dalam hidup ini. Kalau segala sesuatu kita menikmati fasilitas sekarang ini ya, apapun yang kita miliki sekarang ini, itu adalah hanya sarana, dan jangan jadikan itu bagian yang paling penting dalam hidupmu. Seolah-olah tidak memiliki, ya, milikilah Kristus. Kalau Kristus jangan seolah-olah, betul-betul kita miliki, kita pegang, kita turuti kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga yang mau saya sampaikan, karena Yesus begitu penting, maka Paulus sangat menjaga kekudusan atau menjauhi dosa. Di dalam 1 Korintus 15 yang kita baca tadi, ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Saya ulang sekali lagi, jangan berbuat dosa lagi. Kalau Paulus berkata seperti ini, saya yakin Paulus sangat menjaga kehidupannya dan tidak berbuat dosa lagi. Kalau sebelumnya dia adalah seorang yang pembunuh, penganiaya, jelas akhirnya dia tidak lagi menganiaya atau membunuh.
Kalau sebelumnya adalah seorang yang pembenci, dia tidak membenci lagi, itu jelas. Tidak berbuat dosa lagi. Ketika saya membaca bagian ini, saya berkata, apa mungkin tidak berbuat dosa lagi? Kemudian saya renungkan diri saya kok rasanya berbuat dosa terus. Mengulang lagi. Kalau kita menjadi miliknya Kristus, kita harus menjaga kekudusan, tidak hidup di dalam dosa lagi. Dikatakan kita adalah bait Allah. Allah itu adalah Allah yang kudus, sehingga hidup kita juga harus kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang menanamkan Kristus di dalam hidupnya, yang betul-betul sudah sungguh-sungguh percaya, dia akan berusaha mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu, maka kita akan berusaha mengasihi musuh kita, berusaha mengasihi orang-orang yang merugikan kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus berkata, berbuat baiklah kepada orang lain, maka kita akan berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus begitu penting dalam kehidupan kita, kita harus menjaga kehidupan kita. Benar di hadapan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus ini dan juga di dalam bagian yang lainnya, pasal-pasal yang lainnya, Paulus memperingatkan tentang dosa yang kemarin sudah disampaikan juga oleh hamba Tuhan yang lainnya. Ada beberapa dosa yang harus dijauhi, ada beberapa kesalahan yang harus disingkirkan. Di situ kita melihat yang bagian awal ada tentang perselisihan, ya. Kemudian juga ada tentang percabulan yang sudah dikhotbahkan oleh Ibu Gembala Sidang, ya, tentang seks yang bisa membuat seorang terjerat di dalamnya dan akhirnya dia tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, ada beberapa hal di sini yang kita melihat ini menjadi penghalang kita untuk memiliki Tuhan Yesus sepenuhnya. Paulus membahas tentang perselisihan, ya. Dan ini yang sekarang dipakai iblis, perselisihan, pertentangan antara manusia satu dengan yang lainnya. Tidak hanya dalam tingkat yang lebih besar tetapi juga kecil. Tidak hanya tingkat dalam bangsa, artinya bangsa melawan bangsa, ada peperangan. Itu berarti juga pertentangan, perpecahan. Tetapi juga di dalam keluarga kita melihat juga banyak perselisihan. Di dalam hubungan kita dengan orang lain juga banyak perselisihan. Hati-hati saudara, iblis memakai perselisihan, perpecahan untuk menghancurkan kehidupan kita. Berapa banyak masalah yang dihadapi dalam keluarga karena perselisihan. Ada berita seorang anak menggugat ibunya, mempolisikan ibunya. Itu bukan sesuatu yang baru saudara, tetapi ada beberapa yang menggugat orang tuanya sendiri, karena masalah warisan, karena masalah yang lainnya. Pertentangan, perselisihan, dan juga dosa. Tentang percabulan di dalam 1 Korintus 5 ayat yang pertama, di situ ada percabulan yang begitu rupa, sudah dijelaskan di khotbah yang lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis memakai seks untuk menghancurkan kehidupan manusia.
Zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan zaman dahulu. Kalau dahulu sudah banyak kerusakan yang luar biasa, dikatakan di situ ada seorang anak yang berhubungan dengan istri ayahnya di dalam Alkitab. Kalau zaman sekarang kita melihat banyak penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Ada istilah LGBT, ya, lesbian, gay, seksual, transgender. Ada pasangan menikah sesama jenis di luar negeri sudah diizinkan, ada beberapa negara mengizinkan pernikahan sesama jenis. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Indonesia jelas menolak pasangan menikah sesama jenis. Tapi itu ada. Belum penyimpangan-penyimpangan yang lain. Aduh saudaraku yang dikasih Tuhan, dosa seksual ini begitu luar biasa zaman sekarang. Itu dipakai iblis untuk menghancurkan banyak orang. Kenapa dalam pernikahan banyak terjadi kehancuran karena juga masalah ini? Suami-suami tidak puas dengan istrinya, mencari yang lain, demikian pula sebaliknya. Perselingkuhan begitu luar biasa meningkatnya. Dari statistik menunjukkan angka peningkatan yang luar biasa sampai hari ini. Dan kedepannya iblis akan semakin bekerja luar biasa menghancurkan banyak orang-orang percaya di dalam hal ini. Dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Soal makanan juga disinggung Rasul Paulus. Jadi rupanya saudara yang berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan perut, dan hal yang lain kedagingan kita, itu siap menghancurkan kehidupan kita. Nah saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali di awal tadi, bahwa yang paling penting sekarang adalah menerima Yesus. Yang paling penting adalah Tuhan di dalam kehidupanmu. Saat ini mari itu saudara perjuangkan, saudara gumulkan. Allah menjadi bagian yang sangat penting, yang saudara gumuli setiap hari. Jangan hanya bergumul dengan urusan-urusan dunia sekarang ini. Masalah pekerjaan, masalah persoalan dalam keluarga dan lain sebagainya. Perjuangkan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu yang akan menentukan kehidupanmu yang akan datang. Kalau engkau berjuang untuk yang kehidupan sekarang ini, kita semua akan binasa dalam daging kita. Tetapi kita akan mengalami kebangkitan di dalam Yesus dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Itu yang harus kita usahakan. Kalau tidak sekarang mau mulai kapan lagi saudara? Nanti kalau sudah masalah saya selesai, tidak akan selesai. Nanti kalau keadaan sudah baik, saya akan mencari Tuhan. Tidak akan pernah baik karena dunia akan semakin sulit. Jadi sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam segala kerumitan kehidupan kita, mari kita mencari Tuhan. Mari kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, kita masih hidup di dalam dosa. Dan ini yang masih mengikat banyak orang. Setiap hari masih hidup dalam dosa. Diikat oleh dosa. Sehingga yang ada hanyalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini saya mengajak jemaat Tuhan lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus. Ini bukan sebuah dongeng, tapi sebuah kenyataan. Suatu yang memang pernah terjadi. Ada seorang tokoh yang luar biasa mengorbankan kehidupannya di dunia ini demi Kristus. Dan saya percaya sekarang Paulus sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kerajaan surga.
Mari saudara, perjuangkan Allah dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Engkau boleh perjuangkan kehidupan sekarang ini, pendidikanmu silakan usahakan, pekerjaanmu silakan usahakan, keluargamu silakan usahakan. Tapi yang terpenting, yang paling penting, yang amat sangat penting adalah menerima Tuhan Yesus dalam hidup. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan.